Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Televara Pratama. Di sini saya akan melanjutkan bab materi Cisco CCNA part 1 bab 6 menghubungkan antar VLAN. Adapun materinya konfigurasi inter VLAN routing, konfigurasi DHCP pada root dan lain-lainnya. Oke. Ini kita langsung saja ke konfigurasi inter VLAN routing di mana tambahkan satu router. Ini kita akan coba konfigurasi. Langsung saja konfigurasi interface-nya fa0/0, terus kita masukkan IP address 192.168.1.1 untuk VLAN 1 ya teman-teman. Bentar, ini kurang subnet mask. Oke, ini kita no shutdown, terus exit. Kita coba interface fa0/0.10 ya teman-teman. Terus encapsulation .1q .1q10, terus IP address 192.168.10.0 plusnya 255.0. Oke, terus exit. Interface VLAN 20 ya teman-teman, fa0/0.20. Encapsulation .1q 20, terus IP address 192.168.20.1.255.255.255.0. terus kita bisa keluar exit. Oke, kita akan memasukkan IP yang nanti menjadi gateway di setiap VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Oke, pada PC-nya sini default gateway nya untuk VLAN 10 berarti 192.168.10.1. Terus juga ini default gateway-nya sama ya teman-teman karena masih VLAN 10. Kalau yang ini VLAN 20 berarti default gateway-nya 192.168.20.1. Begitu juga PC-PC di bawahnya. Oke, sudah diisikan semua. Lalu kita ke switch 2 di sini. Kita akan coba interface fa0/10, terus switch port mode terang. Oke, ini kita langsung saja
Itu konfigurasi DHCP pada root. Itu nantinya IP-IP-nya itu diabadikan secara DHCP tanpa harus menggunakan IP statik ya teman-teman. Oke, sini ke routernya, itu masukkan perintahnya itu IP DHCP full VLAN 10, terus networknya itu 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.0, terus default root yaitu 192.168.10.1 karena ini VLAN 10 ya teman-teman. Oke. Terus DNS server 8.8.8. Terus selanjutnya kita bisa exit. Terus lakukan pada VLAN 20 juga ya teman-teman. Yang dimana IP pool DHCP, IP DHCP pool VLAN 20. Terus networknya tinggal dikali saja menjadi 20. Terus untuk default rootnya bisa dikali menjadi 20. Kalau untuk DNS servernya itu masih sama 888, kita bisa exit. Oke, di sini kita akan coba VLAN 1 juga ya teman-teman. VLAN 1 IP DHCP pool VLAN 1. Terus di sini itu adalah networknya itu 1.0. terus default root 1.1, terus DNS servernya 8.8.8. Oke, bisa exit. Nah, di sini untuk konfigurasi DHCP pada root sudah selesai. Teman-teman bisa mencoba agar IP-nya mendapatkan DHCP sudah successful apa belum. Bisa dicoba ya teman-teman. Kita langsung saja ke materi switch layer 2 dan switch layer 3 ya teman-teman. Oke, di sini switch yang biasa kita pakai itu merupakan switch layer 2. Sedangkan untuk yang multi layer ini switch layer 3. Switch layer 2 hanya bisa menghubungkan yang sesama network, tapi di sini saya menggunakan switch biasa untuk menghubungkan VLAN 10 dan VLAN 20 yang mana beda network. Maka dari itu, saya menambahkan router ya teman-teman. Terus untuk materi selanjutnya, konfigurasi switch virtual interface. Untuk prakteknya kita tambahkan 2 PC. Terus kita hubungkan pada switch layernya, multi layer. Oke, sudah terhubung. Kita coba ke PC yang kiri, kita beri IP. IP-nya 192.168.10.55. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Terus untuk yang PC ini IP-nya 192.168.20.55. Default gateway-nya subnet masknya
255.255.0 kita ke real time saja. Oke. Setelah itu kita akan coba konfigurasi switch multi layernya. Saya enable terus conft. Oke. Terus di sini kita membuat VLAN 10. Namanya programming. Terus kita bisa exit terus buat VLAN 20. Namanya itu marketing. Terus kita exit keluar. Terus kita akan coba langsung saja konfigurasi interface-nya FA0/2 yang dimana switch ke PC ya teman-teman. Langsung saja switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10, terus bisa exit saja, terus interface FA0/3 yang mana juga interface dari PC ke switch ya teman-teman. Oke. Switch port mode akses terlebih dahulu. Terus switch port mode akses VLAN 20. Terus ini kita bisa exit saja. Oke. Sini kita langsung saja ke konfigurasi IP address ya teman-teman. Oke. Sini kita coba interface VLAN 10. Kita beri IP-nya, IP address 192.168.10.1, subnet masknya 255.255.0, terus no shutdown, terus bisa keluar. Terus interface VLAN 20, masukkan IP addressnya 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0, terus no shutdown, terus exit interface VLAN 1 ya teman-teman. Interface VLAN 1, terus IP addressnya 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.0, terus no shutdown, terus kita bisa exit. Oke. Terus kita coba isi default gateway-nya di PC-nya. Default gateway-nya berarti 192.168.20.1, sedangkan yang sebelah kiri berarti 10.1. Oke. Terus di sini kita coba switch model lainnya ya teman-teman. Lalu kita coba masukkan perintah IP routing. Terus di sini kita tambah IP pada PC di ruangan 3. Default gateway-nya itu 192.168.20.1.
1.10.1 ya teman-teman, maaf. Begitu juga yang terus untuk yang sebelah kanan itu berarti menggunakan VLAN 20. IP-nya default gateway 192.168.20.1. Begitu juga sama dengan setiap PC yang berada di VLAN 20 di ruangan 3. Oke, sudah terisi semua. Yuk kita akan coba di HCP server pada MLS ya teman-teman. Oke, sini kita ke switch multi layer. Terus di sini kita coba IP DHCP pool VLAN 10, terus networknya yaitu 192.168.10.0 subnet masknya 255.255.0, terus default rootnya itu 192.168.10.1, terus DNS server 8.8.8. Oke, di sini juga lakukan pada VLAN 20 dan VLAN 1 ya teman-teman. Oke, kita ke VLAN 20 terlebih dahulu. Terus networknya ganti menjadi 20. Terus juga default root. Terus DNS servernya 8.8.8. Oke, sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa exit. Kita ulangi saja. Jadi belum keluar, kita akan coba buat lagi. Oke. Terus di sini kita akan coba yang VLAN 20 tadi masih belum ya teman-teman. Karena belum keluar yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Nah, oke. Terus ini kita masukkan networknya. Terus default root. Terus yang terakhir DNS server. Kita bisa exit. Terus IP DHCP pool VLAN 1. Terus kita bisa ulangi. Itu dari networknya berarti 1.0. Terus untuk default rootnya 1.1. Yang terakhir itu DNS server 8.8.8. Oke ya teman-teman, di sini sudah selesai untuk DHCP konfigurasi DHCP server pada multi layer. Di sini teman-teman bisa ngecek apakah sudah successful DHCP-nya di setiap PC yang tadi terhubung ke multi layer. Oke, ini kita akan coba bahas soal ya teman-teman, bahas soal VLAN. Sebentar saya menghapus ini dulu.
Oke, saya tambahkan router. Nah, ini merupakan soal VLAN ya teman-teman. Contoh topologi dari soal VLAN yang akan kita bahas. Oke, di sini untuk inter VLAN routing. Ini kita coba di routernya tuh dengan enable terus config terus interface FA0/0 terus no shutdown terus exit interface FA 0/0.10 terus encapsulation dot one key 10 IP, masukkan IP-nya itu 192.168.68. Maaf, di sini bukan 192 tapi 10.10 ya teman-teman. Titik 1. Oke. Sini kurang subnet masnya. Itu 255.255.0. Terus no shutdown. Terus kita juga interface yang VLAN 20 interface FA 0/0.20 encapsulation dot one key encapsulation dot one key 20. Terus di sini IP addressnya 20.20.20.1. terus subnet busnya 255.255.0. Oke, ini selanjutnya no shutdown lagi, terus exit kita juga interface FA 0/0.30. Terus kita bisa encapsulation dot one key encapsulation dot one key 30. Terus masukkan IP-nya yang dimana 10.30 ya teman-teman, 30.30.30.1. Oke, jangan lupa subnet masnya. Terus kita shutdown lagi, terus exit, terus interface FA 0.0/0.40 ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan IP addressnya. Kita encapsulation terlebih dahulu. Encapsulation dot one key 40. Sini masukkan IP address yaitu 40.40.40.40.1. terus subnet masnya 255.255.255.0. Oke, terus bisa no shutdown terus exit, terus yang terakhir itu interface FA 0/0.50. terus kita encapsulation lagi dot one key dot one key 50. Oke, di sini IP addressnya 50.50.50.1, subnet masnya 255.255.255.0.
Terus no shutdown exit. Oke, di sini saya lupa ya teman-teman. Jadi di sini untuk soalnya itu terdapat 3 PC satu router dan masing-masing PC pada switchnya ya teman-teman. Di sini untuk yang merah itu VLAN 30, kuning VLAN 20, yang putih VLAN 10. Sedangkan yang tengah ini untuk merah itu VLAN 40, kuning VLAN 50 ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba bahas soal VLAN dan trunking ya teman-teman. Kita masuk ke router lagi. Tuh, kita coba IP DHCP pool VLAN 10, terus network 10.10.10.0, subnet masknya 255.255.255.0, terus bisa di enter. Default root 10.10.10.1, terus DNS servernya 8.8.8, terus bisa exit. Lakukan juga pada VLAN 20, 30, 40, 50. Oke. IP DHCP pool VLAN 20. Net, maaf di sini salah, harusnya 20. Oke. Nah, terus habis network itu default rootnya 20.20.20.1, terus DNS server 8.8.8. Oke. Terus di sini yang VLAN 30, 40, 50 ya teman-teman. Oke. IP DHCP pool VLAN 30, terus network terus default root DNS server. Terus exit. VLAN 50, networknya 50.50.50.0, terus subnet masknya 255.255.0, terus default root Oke, di sini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita ke switch 1 ya teman-teman, yang ini. Switch 1 di konfigurasinya langsung saja kita enable, terus config, terus VLAN 20, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40,
VLAN 50, terus to show VLAN brief. Sudah tertambahkan ya teman-teman untuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Oke, di sini selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya, yaitu interface range FA0 2 sampai 3, terus switch port, mode akses, terus switch port, akses VLAN 10, exit, terus interface RA range FA0 slash 4 sampai 5, 4 sampai 5, terus switch port, interface RA range FA0 sampai 0 slash 4 sampai 5, terus di sini switch port, mode akses, switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 20. Kita bisa exit, terus interface range FA0 6 sampai 7, terus switch port, mode akses, switch port akses VLAN 30, terus exit. Oke, di sini lakukan juga pada switch 2 dan switch 3 ya teman-teman, untuk rendah kayak tadi. Oke, sini untuk selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch 2 ya teman-teman. Oke, di sini interface FA0/1, terus switch port mode terang. Switch port mode terang lakukan juga pada switch 2 dan switch 3. Untuk switch 2 itu kita akan konfigurasi 3 terang, yaitu untuk yang mengarah ke router dan yang mengarah ke switch kanan dan kiri. Mungkin itu saja untuk pembahasan soal ya teman-teman pada materi bab 6 VLAN dan trunking. Apabila ada kesalahan, maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.